Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Febrian dari kelas 223 PA Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester. Untuk langkah pertama, buat dulu database prak, yaitu create database prak. Lalu membuat 3 tabel, yaitu tabel provinsi, tabel identitas, dan tabel kabupaten. Langsung saja membuat tabel yang pertama, yaitu tabel identitas. Create tabel. Yang pertama ada ID provinsi, bertipe data integer 5, auto increment. Oke, selanjutnya provinsi, bertipe data varchar 50. Selanjutnya ada kota, bertipe data varchar 50. Oke, selanjutnya membuat tabel identitas. Langsung saja create tabel T identitas. Yang pertama ada ID identitas, bertipe data char 12. Selanjutnya ada nama, bertipe data varchar 40. Selanjutnya gender. Selanjutnya place, bertipe data varchar 40. Selanjutnya birthday, bertipe data date. Selanjutnya ada address, bertipe data varchar 50. Selanjutnya ada ID provinsi, integer. Lalu about text, lalu foreign key, ID provinsi, reference, T provinsi. ID provinsi, lalu tutup kurung. Oke, untuk menambahkan nomor telepon di tabel identitas, langsung saja alter table, lalu add nomor telepon, bertipe data varchar 15. Oke, untuk selanjutnya membuat tabel kabupaten. Langsung saja create tabel T kabupaten. Oke, di sini ada ID kabupaten, 5, auto increment-nya ada kabupaten, bertipe data varchar 50. Selanjutnya ada ID provinsi, integer. Lalu foreign key, ID provinsi. Reference, lalu tabel identitas dan tabel kabupaten. Oke, untuk
Sudah selesai, selanjut saja untuk mengisi tabel provinsi. Baik, selanjutnya jika sudah terisi tabel provinsi, tabel identitas, dan tabel kabupaten, maka langkah selanjutnya menampilkan mahasiswa Selanjutnya, setior select ini concat berasal dari ini provinsi digunakan untuk menyusun Lampung dan kalimat Kabupaten deskripsi yang Lampung Tengah. menggabungkan beberapa kolom dari Untuk tabel yang berbeda. untuk menampilkan teks itu, maka harus ketik ini. Lalu INAME, lalu berasal dari provinsi, lalu P provinsi, lalu dan lalu as deskripsi, selanjutnya from identitas I, lalu join T provinsi, P on ID provinsi, sama dengan PID provinsi, lalu join kabupaten K on K ID kabupaten, sama dengan ID kabupaten, lalu where I.name, sama dengan secure ini. Kalau hasilnya yaitu secure berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Langkah selanjutnya untuk menampilkan ini, nama mahasiswa senior ini berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Di My PHP admin adalah create table, T identitas, lalu ID identitas bertipe data char 12 memory key, lalu selanjutnya name bertipe data varchar 40, lalu gender, lalu ada place bertipe varchar 40, lalu ada birthday bertipe data date, lalu ada address bertipe data varchar 50, lalu ada ID provinsi integer, lalu ada about text, lalu ada origin key. Untuk selanjutnya, untuk melihat desainernya yaitu dengan klik designer. Di sini ada T provinsi yaitu provinsi integer 5, provinsi bertipe varchar 50, ada kota varchar 50, lalu ada di tabel identitas, ada identitas dengan tipe data char 12, ada name bertipe data varchar 40, lalu ada gender, lalu ada place bertipe data varchar 40, lalu ada birthday bertipe data date, lalu ada address bertipe data varchar 50, lalu ada ID provinsi bertipe data integer 11, lalu ada bab teks, lalu ada nomor telepon bertipe data varchar 15, lalu ada ID kabupaten bertipe data integer 11. Lalu selanjutnya itu ada tabel T kabupaten, ada ada ID kabupaten bertipe data integer 5, ada kabupaten bertipe data varchar 50, lalu yang terakhir ada ID provinsi bertipe data integer 11. Baik, untuk yang bab 11, pilihlah salah satu kasus di atas, selanjutnya rancanglah struktur-struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Baik, di sini saya akan memilih studi kasus 1. Lalu yang kedua, buatlah relasi database dengan menggunakan PHP Designer. Lalu yang ketiga, isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Yang keempat, operasikan perintah SQL untuk satu mahasiswa melihat KRS, mahasiswa melihat jadwal, mahasiswa melihat TBA-nya. Oke, lanjut. Pertama, membuat database baru yaitu University 5. Di sini saya akan membuat tabel provinsi, yaitu ketik create tabel provinsi, lalu ada ID provinsi bertipe data integer, lalu ada nama provinsi bertipe data varchar 100. Lalu selanjutnya di sini akan membuat tabel agama, yaitu ada ID agama bertipe data integer, lalu ada nama agama bertipe data varchar 50. Lalu selanjutnya ada tabel fakultas. Untuk tabel fakultas ada ID fakultas bertipe data integer, lalu ada nama fakultas bertipe data varchar 100. Ya, untuk selanjutnya membuat tabel program studi dengan isinya ID program studi bertipe data integer, lalu ada nama program studi bertipe data varchar 100, lalu ada ID fakultas bertipe data integer, lalu ada origin key, ID fakultas, reference fakultas, ID fakultas. Lalu selanjutnya membuat tabel mahasiswa. Itu ada ID mahasiswa bertipe data integer, lalu selanjutnya ada nama bertipe data varchar 100, lalu ada NIM bertipe data varchar 50,
lalu ada ID program studi bertipe data integer, lalu ada ID fakultas bertipe data integer, agama juga integer, provinsi juga integer, lalu origin key ID program studi, reference program studi, dan selanjutnya. Lanjut di sini membuat tabel mata kuliah dengan isi ID mata kuliah bertipe data integer, lalu nama mata kuliah bertipe data varchar, lalu SKS bertipe data integer. Lanjut membuat tabel KRS dengan isi ID KRS bertipe data integer, ID mahasiswa bertipe data integer, ID mata kuliah bertipe data integer, lalu semester bertipe data varchar 50, tahun akademik bertipe data varchar 10, lalu ada foreign key, ID mahasiswa, reference mahasiswa, lalu ada foreign key, ID mata kuliah, reference mata kuliah, ID mata kuliah. Lalu selanjutnya membuat tabel kelas, yaitu dengan isi ID kelas bertipe data integer, lalu ada nama kelas bertipe data varchar 50. Selanjutnya membuat tabel dosen dengan isi ID dosen bertipe data integer, lalu ada nama dosen bertipe data varchar 100. Selanjutnya membuat tabel DPA dengan isi ID DPA bertipe data integer, ID mahasiswa bertipe data integer, ID dosen bertipe data integer, lalu ada foreign key, ID mahasiswa, reference ID mahasiswa, ID mahasiswa, lalu ada foreign key, ID dosen, reference ID dosen. Lanjut membuat tabel jadwal kuliah dengan isi ID jadwal kuliah bertipe data integer, ID mata kuliah bertipe data integer, lalu dosen juga integer, hari bertipe data varchar 50, jam mulai bertipe data time, jam selesai juga sama, lalu ID kelas bertipe data integer, lalu ini origin key, ID mata kuliah, reference mata kuliah, dan sampai selanjutnya. Lanjut kita klik kirim. Jika sudah seperti ini, artinya sudah membuat tabel. Lalu langkah selanjutnya eh, melihat strukturnya dulu. Jika sudah seperti ini, artinya tabelnya sudah terbuat. Lalu langkah selanjutnya mengisi tabel tersebut. Pertama mengisi tabel provinsi dengan dengan cara insert into provinsi, nama provinsi Flores ada Jakarta Barat, Jakarta Tengah, Timur, dan Yogyakarta. Lalu selanjutnya mengisi agama dengan cara insert into agama, nama agama, lalu Flores, dan seterusnya. Lalu selanjutnya mengisi tabel fakultas dengan beberapa fakultas seperti Fakultas Teknik, Ekonomi, Ilmu Komputer, Kedokteran, dan Hukum. Selanjutnya mengisi tabel program studi yang di sini ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Komputer. Selanjutnya mengisi mahasiswa nama NIM dengan ID program studi, ID fakultas, ID agama, ID provinsi, Flores dengan nama mahasiswa Ahmad, Budi, Charlie, Dina, Eko. Dan ini untuk untuk angka-angkanya. Langkah selanjutnya mengisi mata kuliah yang ada matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah. Selanjutnya mengisi nama dosen ya, ada di sini ada dosen Surya, Bintang, Citra, Dewi, dan Evi. Lalu di sini mengisi nama kelas yang ada nama kelas A, B, C, D, dan E. Lalu ini untuk mengisi tabel DPA. Lalu ini untuk mengisi data KRS, mengisi tabel KRS. Lalu selanjutnya ini untuk mengisi tabel jadwal kuliah. Selanjutnya klik kirim. Jika sudah seperti ini, artinya sudah terisi semua tabel-tabel dengan yang tadi saya ketik tadi. Langkah selanjutnya kita lihat struktur. Operasikan perintah SQL untuk kasus 1 melihat mahasiswa melihat KRS, lalu ada mahasiswa melihat jadwal,
Lalu ada mahasiswa melihat DPA-nya. Ini berikut ini perintah untuk mahasiswa melihat KRS-nya. Di sini ada select, from, join, dan seterusnya. Lalu kita klik kirim. Jika sudah seperti ini, artinya sudah dapat dilihat kalau ada nama siswa, mata kuliah semester tahun akademik ada mata kuliahnya matematika semester ganjil tahun akademiknya 2023 sampai 2024 atau 2024. Berikut ini adalah perintah untuk mahasiswa melihat jadwal. Langsung saja klik kirim. Jika sudah akan muncul tabel nama siswa Ahmad mata kuliah matematika hari Senin jam mulai 8 jam selesainya jam 10 lalu nama kelasnya A. Oke, untuk langkah selanjutnya mahasiswa melihat DPA-nya. Ini ada perintah untuk mahasiswa melihat DPA-nya. Langsung saja klik kirim. Jika sudah, maka sudah akan muncul nama mahasiswa yaitu Ahmad, lalu nama DPA-nya adalah dosen Surya. Dia desainernya di sini. Ini desainernya. Ini untuk melihat desainernya adalah sebagai berikut ini. Lanjut untuk yang bab 12. Di sini untuk soalnya berdasarkan penunjuk pada poin 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Lalu yang kedua, buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdminDesigner. Lalu yang ketiga, isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Lalu yang keempat, operasikan perintah SQL untuk instruksi asisan per masing-masing kasus. Baik, langsung saja ke CMD-nya. Di sini saya akan membuat database baru yaitu create database bookstore. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat tabel author, lalu publisher, dan tabel book. Untuk tabel author yaitu ada author ID bertipe data integer, lalu ada nama bertipe data varchar dengan lebar 255, lalu yang ketiga ada birth date bertipe data date. Lalu selanjutnya membuat tabel publisher. Untuk tabel publisher, di sini ada publisher ID bertipe data integer auto increment primary key, lalu ada nama bertipe data varchar dengan lebar 255, ada address dengan bertipe data varchar dan lebar 255. Oke, untuk selanjutnya membuat tabel book. Untuk membuat tabel book, di sini ada book ID bertipe data integer auto increment primary key. Lalu selanjutnya ada title bertipe data varchar dengan lebar 255 not null. Lalu selanjutnya ada author ID bertipe data integer, lalu ada publisher ID bertipe data integer, lalu ada published date bertipe data date, lalu ada price decimal, lalu ada version key, author ID reference, author ID, lalu ada version key, publisher ID reference, publisher ID. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara mengatur atau menetapkan opsi relasi, yaitu contoh ini klik create relationship, lalu klik author ID ebook ke author ID di author. Lalu ini adalah on delete. On delete adalah menentukan tindakan yang diambil ketika baris di tabel referensi dihapus. Lalu di sini ada on update. On update itu untuk menentukan tindakan yang diambil ketika nilai kunci primer di tabel referensi diperbarui. Lalu untuk di sini ada beberapa opsi yaitu cascade. Cascade ini berfungsi untuk menghapus atau memperbarui data di tabel referensi
dan juga menghapus atau memperbarui data di tabel dengan kunci asing. Lalu ini ada set null. Set null ini berfungsi untuk mengatur kolom kunci asing di tabel yang memiliki kunci asing menjadi null jika data di tabel referensi dihapus atau diperbarui. Lalu di sini ada opsi lagi yaitu no action. No action ini untuk mencegah penghapusan atau pembaruan data jika masih ada referensi di tabel yang memiliki kunci asing. Lalu selanjutnya ini ada opsi restrict. Mirip dengan no action untuk mencegah perubahan pada data jika referensi masih ada. Lalu di sini ada sama ya ini fungsinya sama. Selanjutnya menambahkan data ke tabel author. Oke, untuk menambahkan data ke tabel author, di sini ketik insert into author, lalu number date, lalu values. Di sini ketik saja namanya, lalu tanggal rilis buku ini, lalu isi sampai 5. Oke, yang selanjutnya menambahkan data ke tabel publisher. Oke, untuk menambahkan data ke tabel publisher, ketik saja insert into publisher, lalu name dan address, lalu values, lalu isi saja untuk nama bukunya, lalu alamat bukunya. Oke, lanjut. Sekarang menambahkan data ke tabel book. Untuk menambahkan data ke tabel book, di sini ketik saja insert into book, lalu ketik title, author ID, publisher ID, publisher date, lalu price, dan ketik values. Lalu isi saja sesuai dengan ketentuan ini, sampai diisi sampai 5. Selanjutnya, untuk menampilkan semua buku dengan informasi pengarang dan penerbit, yaitu di sini ada perintah menampilkan semua buku dengan informasi pengarang dan penerbit, yaitu dengan cara klik select, book, lalu book title as book title, dan seterusnya. Lalu ini adalah tabel semua buku dengan informasi pengarang dan penerbitnya. Lalu selanjutnya ini adalah selanjutnya ini adalah menambahkan buku baru. Lalu ini adalah langkah selanjutnya adalah menampilkan buku berdasarkan penerbit tertentu, yaitu dengan klik select, lalu title, published date, price, lalu from book, lalu where, publisher ID, dengan select publisher ID from publisher, where, name, penguin book. Lalu ini adalah eh, tampilan dari buku berdasarkan penerbit tertentu. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan buku baru. Langkah selanjutnya ini adalah perintah untuk menambahkan buku baru dengan cara ketik insert into, lalu book, lalu di sini ketik title, author ID, publisher ID, lalu publish date, lalu price, lalu values, dan isi saja sesuai dengan ketentuan ini. Oke, untuk langkah selanjutnya memperbarui harga buku. Oke, di sini ada perintah memperbarui harga buku dengan cara ketik update book, lalu set price itu sama dengan sesuai dengan harga, lalu where title sama dengan the Hobbit. Ini adalah buku yang akan diupdate apa harganya. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah menghapus buku berdasarkan ID. Ini adalah perintah untuk menghapus buku berdasarkan ID, yaitu ketik saja where book ID 3. Ini maksudnya yang ada di baris ketiga. Ya, selanjutnya ini adalah perintah untuk menampilkan semua buku dengan informasi perancang dan penerbit setelah diedit. Jadi ini adalah perintah-perintah yang eh, jadi ini adalah perintah-perintah untuk menampilkan semua buku dengan informasi pengarang dan penerbit setelah diedit.
update atau diedit. Jadi ini adalah tabel book title, lalu author name, publisher name, published date, dan price setelah di-update dan diedit. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.